Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun ayyaktuba kama 'allamahullah falyaktub wal yumlil ladzi 'alaihil haqqu wal yattaqillaha rabba wala yabkhas minhu syai'a fa in kana alladzi 'alaihil haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u ayyumilla huwa falyumlil waliyuhu bil adl. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalu rajulu yakdhibu wa yataharra al kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Al-Ahmad. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada admin di Zoom untuk mata kuliah ayat hadis ekonomi. Dan utamanya saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh mahasiswa di program studi ilmu ekonomi syariah UPN Veteran Jakarta. Terima kasih atas kehadirannya. Ada 47 mahasiswa sekarang ini ya. Terima kasih, pagi-pagi sudah belajar, saya yakin sudah fresh sekali ya. Ini ada Kang Wawan, Akhi Wawan ya. Terima kasih sudah hadir. Kita akan belajar bersama terkait dengan ayat hadis ekonomi syariah, khususnya ayat hadis tentang akuntansi ya. Saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang menjadi dasar bagi akuntansi dalam Islam, yaitu di surah Al-Baqarah ayat 282. Nah, ini adalah ayat yang di awal kalimatnya itu menggunakan kata-kata faktubu yang menjadi dasar bagi penulisan ya akad atau transaksi. Kita akan explore dari ayat ini ya. Kemudian yang ayat kedua yaitu hadis dari Nabi SAW, ini sebenarnya terkait dengan kepenulisan. Jadi ketika seseorang itu berbuat baik, maka terus berbuat baik, insyaallah ta'ala akan ditulis sebagai orang yang baik ya. Sebaliknya orang yang berbuat jahat kemudian dia fajir, kemudian terus melakukan kefajiran, maka dia akan dituliskan sebagai orang yang fajir atau yang kadzaban. Nah, dari sini kemudian kita akan mengeksplor terkait dengan ayat-ayat dan juga hadis berkaitan dengan akuntansi. Dan saya menyebutnya dengan the celestial accounting, artinya adalah akuntansi langit ya, di mana akuntansi sebagai sebuah dikatakan ilmu untuk melaporkan ya berbagai transaksi di sebuah perusahaan, di sebuah lembaga, maka dia mesti ya atau harus ya didasarkan kepada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu saja ya kita awali dengan review sedikit ya teman-teman semuanya. Review sedikit terkait dengan bagaimana kesempurnaan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia ya. Salah satunya adalah
adalah bagaimana kewajiban kita itu untuk apa? Melaksanakan dalam hal akad atau transaksi yang sudah disepakati. Ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, ya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan nih bagi setiap muslim itu memenuhi akad ini sebagai bukti, ya, kesempurnaan Islam. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah, ya. Ini menjadi dasarnya. Nah, kemudian, ya, terkait dengan kesempurnaan Islam, ya, salah satunya tadi adalah tentang kewajiban untuk melaksanakan akad, ya. Kemudian juga permasalahan terkait dengan ekonomi, bisnis, finance, keuangan, gitu, ya. Nah, ternyata Islam dan masalah kedunia itu sudah diatur dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qur'an, surat Al-Qasas ayat ke-77, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaikum, ya. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, ya, carilah jalan untuk mencapai kebahagiaan di akhirat sana, ya. Jadi kita sebagai manusia yang hidup di dunia wajib untuk mencari jalan kebahagiaan, ya kan? Setiap orang pasti ingin bahagia, dan ternyata, ya, kita diperintahkan untuk mencari kebahagiaan akhirat. Nah, kalau hari ini, pagi hari ini, orang lain mungkin masih ada yang males-malesan, masih ada yang tidur, masih ada yang terjebak di kemacetan dan yang lain sebagainya. Pagi hari ini kita mengawali jam 7 lebih ini dengan kebahagiaan. Apa itu bahagia? Bahagia itu adalah ketika kita bisa belajar, ya, kita bisa belajar, kita bisa kuliah, ya, mempelajari dari din, dari agama Islam. Jadi teman-teman semuanya nih, kalau hari ini pagi ini ada yang tidak bahagia ketika belajar, perlu diperbaiki tuh niatnya, gitu, ya. Kenapa? Karena dengan belajar kita itu akan bahagia. Kenapa? Belajar itu, kuliah itu seperti makan, ya. Kalau kita lapar pagi-pagi pasti makan nasi, ya, mungkin ada roti atau biskuit, gitu, ya. Nah, haus juga sama, ketika kita haus minum air bening, mungkin minum susu, mungkin minum kopi atau teh atau jus atau apa. Nah, dengan belajar itu memenuhi nutrisi dari otak kita, karena otak kita itu juga perlu diberikan nutrisi, perlu diberikan makanan, dan makanannya adalah belajar. Dengan belajar kita bahagia, gitu, ya. Nah, oke, ini penting, ya, terkait dengan bahagia, karena orang mencari yang namanya bahagia, dan salah satu cara untuk bahagia itu adalah dengan belajar. Oke, kita lanjutkan. Nah, permasalahan ekonomi, bisnis, dan keuangan itu telah diatur dalam Islam, termasuk juga ayat dan hadis akuntansi, ya. Jadi ayat dan hadis akuntansi kita pelajari bersama itu sudah ada, ya. Tinggal bagaimana nih berarti akuntansi dalam Islam, khususnya terkait dalam Al-Quran atau yang ada di dalam Al-Quran dan juga hadis, ya, termasuk nanti sebenarnya juga teori-teori yang berkembang. Sayangnya memang terkait dengan akuntansi ini, teori-teorinya akuntansi syariah, ya, itu teori-teorinya itu belum banyak berkembang, gitu, ya. Walaupun sekarang S1 khusus akuntansi sudah ada akuntansi syariah, S2 yang jurusan akuntansi syariah pun sudah ada juga. Nah, oke, dari sini kita review dulu nih, ya. Mungkin yang sudah pernah belajar berarti ya mengulang lagi. Kalau yang belum pernah belajar berarti ya kita belajar bersama-sama, ya. Oke, kita pahami dulu pertama terkait dengan akuntansi, ya. Apa itu akuntansi, ya? Kita awali dengan akuntansi itu ya dari bahasa Inggris, ya, accounting. Apa itu accounting? Ya, accounting itu adalah sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Ya, jadi dia sistem informasi berarti sebuah laporan, sebuah tulisan yang memberikan informasi kepada pihak-pihak stakeholder ataupun shareholder. Nah,
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan yang namanya akuntansi itu adalah teori dan praktek perakunan, ya. Di sana termasuk tanggung jawab, prinsip, standar, kelaziman, dan semua aktivitas yang terkait dengan akuntan, ya. Di situ juga bisa katakan KBBI juga menyebutkan akuntansi itu adalah seni pencatatan dan pengikhtisaran peringkasan transaksi keuangan serta penafsiran akibat sebuah transaksi terhadap suatu kesatuan ekonomi. Ya, jadi pokoknya akuntansi itu ya menuliskan, mencatat, kemudian juga melaporkan dan memberikan informasi. Financial Accounting Standard Board ya menyebutkan atau mendefinisikan akuntansi dengan sebuah kegiatan jasa yang fungsinya menyediakan informasi kuantitatif yang kemudian dipakai untuk pengambilan keputusan ekonomi. Ya sama, jadi menyediakan informasi kuantitatif berarti otomatis ya ada transaksi kemudian dituliskan ya kemudian diringkaskan sehingga diketahui ada surplus atau ada defisit, ada keuntungan atau tidak, bagaimana istilahnya dari keuangannya itu sendiri, kondisinya, termasuk juga bagaimana apakah kas dari jalannya uang itu berjalan dengan baik atau tidak, ya. Bastian dan Suhartono di 2006 itu mengambil pendapat dari atau menukil ya pendapat dari Komite on Terminology of the American Institute of Certified Public Accountant ya menyebutkan bahwa yang namanya akuntansi itu adalah seni mencatat, berarti dia otomatis dicatat ya, menggolongkan dan mengikhtisarkan transaksi serta peristiwa yang sifatnya keuangan dengan suatu cara yang bermakna ya dan dalam satuan uang serta menginvestasikan hasilnya. Jadi artinya ya ada tulisan, ada laporan, kemudian diikhtisarkan, diringkaskan sampai menjadi sebuah informasi yang bisa digunakan dalam mengambil keputusan ya ekonomi. Ya berarti ekonomi di sini kita tahu ya, ekonomi itu berarti di sana ada bisnis, ada keuangan, ya bahkan sekarang ada Islamic Social Finance gitu ya. Jadi sistem keuangan sosial Islam ya, di sana biasanya non profit seperti yang pembelajaran kita di Jumat yang lalu. Nah, jadi kenapa kita harus pahami tentang pemahaman atau pengertian dari akuntansi? Karena ya nanti kita akan bawa pemahaman ini kepada ayat dan juga hadis gitu kan. Jadi ya nggak bisa kalau kita tiba-tiba ayat kemudian tidak tahu akuntansi itu seperti apa. Kalau yang sudah pernah belajar ya gampang lah, berarti tinggal akuntansi itu begini-begini, nanti berarti ayatnya berarti ini gitu ya. Oke, saya ambil juga dari pendapat yang lainnya ya, dari Suparwoto misalnya menyebutkan bahwa yang namanya akuntansi itu adalah terkait dengan sistem atau teknik untuk mengukur dan mengelola transaksi keuangan, memberikan hasil pengelolaan tersebut dalam bentuk informasi kepada pihak internal dan juga eksternal ya, untuk investor, kreditur pemerintah, serikat buruh dan lain sebagainya. Wah, ini lebih kurangnya sama. Sunyanto juga 99, 2004 saya ambil yang 2005 ya. Esmunafir menyebutkan bahwa akuntansi itu adalah sebuah seni ya, daripada ataupun dari ya pencatatan, penggolongan dan peringkasan daripada peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian tidak sebagian sifatnya keuangan dengan cara yang secepat-cepatnya dan petunjuk atau dinyatakan dengan uang dan penafsiran terhadap hal-hal yang timbul daripadanya. Wah, ini sangat teoritis sekali gitu ya. Jadi yang namanya akuntansi itu ya tadi diidentifikasi, diukur, kemudian otomatis itu ada tulisannya, kemudian dilaporkan, menyediakan informasi, dan informasi itu digunakan untuk ya pengambilan kebijakan. Oke. Ada dari luar, misalnya saya ambil dari Warren dan kawan-kawan menyebutkan, ini lebih detail dan lebih ringkas menurut saya ya, di 2005 menyebutkan bahwa akuntansi itu adalah sebuah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Jadi Warren ini dia lebih kepada tujuan dari akuntansi ya. Tujuan dari akuntansi itu adalah ya menghasilkan laporan keuangan. Nah, jelas kan ya, laporan keuangan ya. Mungkin kita yang tadi angkat terbaru Pak Winarno misalnya juga sama, yang namanya akuntansi dia lebih spesifik yaitu
proses mencatat atau proses mencatat transaksi keuangan dan mengolah data transaksi serta menyajikan sebuah informasi kepada pihak yang berhak dan berkepentingan. Ya kan, jadi teori juga berarti kalau saya boleh menyebutkan bahwa yang namanya akuntansi itu adalah ya proses mencatat transaksi keuangan, ya kemudian mengolah datanya dan menyajikan informasi tentang keuangan, ya yang dibutuhkan oleh pihak internal ataupun eksternal. Internal otomatis berarti ya perusahaan di situ ya yang ada di dalamnya. Eksternal berarti nanti ada ya pemerintah, kemudian nanti kalau umpamanya publik, misalnya kalau perusahaan itu sudah go public berarti untuk masyarakat secara umum ya, kemudian juga nanti untuk lembaga pajak juga gitu ya, kemudian juga untuk pemerintah, kemudian juga untuk keperluan pemilik saham dan lain sebagainya gitu ya. Itu adalah akuntansi ya. Nah, sekarang karena kita bukan hanya akuntansi konvensional tetapi akuntansi syariah, kita juga perlu paham nih tentang apa itu akuntansi syariah gitu ya. Akuntansi syariah ini secara bahasa, dalam bahasa itu artinya adalah muhasabah ya. Jadi accounting itu dalam bahasa itu adalah muhasabah, yang asal katanya itu dari kata hasaba, kemudian hasiba, kemudian muhasabah ya, atau bisa juga menggunakan wazan ya, hasaba, hasban, hisabah ya. Artinya itu adalah menimbang, memperhitungkan, mengkalkulasikan, mendata, menghisab ya. Menghisab itu artinya menghitung ya, dengan seksama dan teliti yang harus dicatat dalam pembukuan tertentu ya. Jadi ini hisab ya atau muhasabah. Kalau muhasabah itu biasa kita kenalnya itu muhasabatun nafas ya, atau muhasabatun nufus ya. Jadi muhasabah introspeksi diri ya. Kalau muhasabah itu artinya menghitung ya. Jadi kalau dikatakan muhasabah artinya kita menghitung amal baik kita itu sudah berapa ya, amal buruk kita naudzubillah berapa gitu, baru nanti dihitung. Makanya insya Allah saya masih baik lah, karena mungkin tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu banyak kesalahan yang dilakukan, atau mungkin aduh saya kesalahannya banyak banget nih, berarti harus diperbaiki. Itu namanya muhasabah. Nah ya, kata atau istilah ahsaba itu juga artinya adalah menjaga atau berusaha mendapatkan ya. Ini sama juga dengan ikhtisaba yang artinya mengharap pahala, ikhtisaban ya, mengharap pahala dari akhirat dengan menerima buku dari seseorang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Ramadan kemarin kita ingatkan ya, mungkin masih ada ingat ya, man qoma ramadhana imanan wahtisaban, atau man shoma ramadhana imanan wahtisaban, wa ihtisaban dan ihtisab, artinya ya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, karena di sana ada timbangan amal nanti akan dilakukan ya. Jadi ada pertanggungjawaban juga, kata-kata ahsaba atau ihtisaban ya. Nah, ada ihtisab, ada muhtasib, ada muhasabah tadi, artinya juga penghitungan, nanti memiliki akar juga dengan apa? Dengan kata-kata matematika ya. Matematika, ihtisab ya, penghitungan ya, itu sama tuh. Nah, sementara lebih secara terminologinya Harahap menyebutkan bahwa akuntansi Islam atau akuntansi syariah adalah penggunaan akuntansi atau ilmu akuntansi dalam menjalankan syariat Islam ya, atau suatu kegiatan identifikasi, klarifikasi dan pelaporan melalui dalam mengambil keputusan ekonomi berdasarkan akad syariah, yaitu tidak mengandung zulum, kezaliman, riba, maisir, gharar, barang yang haram dan yang membahayakan. Nah, dari sini boleh saya pahami bahwa yang namanya akuntansi syariah adalah ya sistem akuntansi yang didasarkan kepada syariat Islam. Udah cukup ya. Saya ulang lagi, berarti akuntansi syariah adalah sistem akuntansi yang disyaratkan kepada nilai-nilai Islam atau yang didasarkan kepada syariah Islam. Itu adalah akuntansi syariah ya. Masih secara bahasa, tadi kita menggunakan istilah muhasabah atau ikhtisaban atau hisab. Di Ramadan juga atau nanti Idul Fitri biasanya ya teman-teman semuanya, kita mengenal ada hisab ya, penghitungan hisab. Ada ru'yatul hilal, ada hisab ya. Hisab itu artinya ya dihitung ya, bulan sekarang ada berapa hari, bulan besok ada berapa hari, itu namanya
ada hisab. Nah, kata-kata hisab dan juga muhasabah ini dalam surah Al-Isra ayat ke-12 dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walita'lamu adada sinina wal hisab, ya, dan agar kalian itu mengetahui jumlah dari tahun dan juga perhitungannya. Hisab, jadi hitungannya, oh ada tahun kabisat, ada tahun yang bulan Februarinya itu cuma 28 gitu ya, ada juga yang 29 gitu ya, ada bulan yang lain itu ada yang 30, ada yang 31. Itu di Al-Isra ayat ke-12 ini terkait sebenarnya dengan perputaran matahari dan rembulan gitu ya. Nah, kemudian juga di surah At-Tolak ayat ke-8 juga dikatakan wahasabnaha hisaban syadida. Maka kami hisab penduduk negeri itu dengan hisab yang keras. Artinya ya di situ dihisab itu artinya dihitung ya, dihitung amal baiknya berapa, amal buruknya berapa ya. Nah, itu paham ya. Jadi hisab itu adalah hitung atau hitungan atau perhitungan. Jadi kalau ketika kita nanti di padang mahsyar itu dihisab gitu ya, pakai bah hisab ya, itu artinya apa? Berarti kita itu dihitung amal baiknya berapa, amal buruknya berapa. Nah, kemudian juga di Al-Insyiqaq ayat ke-8 juga dikatakan fasaufa yuhasabu hisabay yasira ya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah ya. Fasaufa yuhasabu, maka mereka itu akan dihitung dengan perhitungan yang mudah. Di sini terjemahannya diperiksa, padahal menggunakan kata-kata hisab, artinya ya dihitung. Kalau orang yang berbuat baik ya berarti amalnya banyak nih langsung gitu ya, langsung nih, jadi mudah hisabnya gitu ya. Kalau mau hartanya banyak, tanggung jawabnya banyak, ya hisabnya jadi lama itu ya, karena ditanya min aina iktasaba wa fi aina anfaqa. Nah, berarti kata hisab dalam ayat-ayat ini yaitu menunjukkan pada bilangan atau perhitungan yang ketat, teliti, akurat, dan accountable. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menghisab ya amal-amal hambanya itu otomatis ketat, teliti, akurat, dan accountable. Ya, bisa dipertanggungjawabkan ya. Nah, akuntansi sendiri berarti mengetahui sesuatu dalam keadaan cukup, tidak kurang, dan tidak pula lebih. Ya, ini prinsipnya gitu ya. Jadi nggak boleh ditambahi, nggak boleh dikurangi ya. Ketika akadnya segitu, transaksinya segitu dituliskan. Nah, itu prinsipnya, berarti ya sudah syar'i sih sebenarnya gitu ya, sudah syar'i, kecuali nanti ada akad-akad yang memang tidak boleh dimasukkan, misalnya akad misalnya bunga misalnya dimasukkan sebagai capital misalnya, nggak boleh gitu ya, nggak boleh gitu kan. Nah, itu ya. Oke, selanjutnya masih terkait juga dengan definition of accounting ya, American Accounting Association yang menyebutkan bahwa accounting adalah the identification, recording, classification, interpreting, and communication economic even as to permit user to make informed decision ya. Jadi ada proses identifikasi,